lil tuh lillah semua. Sesungguhnya salatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati hanya dari Allah untuk kembali ke Allah. Tadi mentekel ya Madinah ituan di awalan nya boga kahayang laju kadang-kadang dia kiai nage ta guru neta sok ngomong kieu teh kana santri baru dah beres ngaji gitunya geus wallahu lebih sawab ditutup kitabna masih hayang ngomong murid kiai baru dah marane lamun boga kahayang boga maksud boga tujuan mana kudu dek meuli santri kan nanya kumacarana senabah meuli na meserna mana kudu dek hudang peuting salat tahajud salat tobat salat hajat segala tek bengek terus wirida nu loba sampai subuh beurangna puasa kira-kira semangat gak tuh santri lu ngerjain itu semua ya urusan dunia komo-komo dipagahan dituduhkan ku guruna teh dituduhkan bisa sorangan gitu nya budak-budak bae kana dunya iya masalah ada jaminan dari gurunya dibeli itu ya digawe ya tahajud tiap penting 40 penting puasa beurang tas tahajud wiri tabung sampai subuh barang lewat 40 poe can hasil perempuannya nggak dateng duit nggak ada gimana tuh kira-kira santri stres pusing ya laju nyalahin kiai sana kiai merewiri dari capek-capek sana ya jadi akhirnya rusak kemana-mana ini umat ini kenapa ada kiai begitu ya di Indonesia ini ya di Banten ini bukan ada kebanyakan Sultan kiai kita tuh begitu pikirannya ya dianggapnya Allah tuh akan mudah dibeli, mudah disogok, mudah diancam. Nih si santri yang gagal tadi tuh ya udah dikerjain tuh selesai sampai 100 hari kok gak datang keinginan saya ngancam tuh ya Allah saya ini udah mengerjakan ini waduh Allah didikte ku kiainya tuh santri luar biasa santri Bantennya kiai Bantennya berani menilai mendikte bahkan mengancam kakarak yang macam sholawat sakit itu buloh ya mana si buloh tuh si buloh tak itu anak si neng tak paling-paling dia wes segala-gali diurupan keramplop sih buloh udah jujorangan barang ini buloh rada serius bisa mikon jadi kembalikan lagi ke inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah jadi kurang membaca salawat ternyata ya paling tidak mengagumkan rasa cinta rasa terima kasih kepada Rasulullah gitu. Dan satu hal lagi ada satu pemikiran yang kalian kalau pengen pada persahabat ya Rasulullah baca salawat banyak-banyak kan. Tuh ibu itu tuh waktu datang pertama ke sini 3 bulan yang lalu katanya baru punya dagangan nih buat dagangan di emperan itu katanya. Sekarang tuh baru 6 bulan tuh ikut jamaah dengan saya salawatan. Baru udah punya ruko 3 tuh katanya. Ada itu pimpinan jamaah begitu. Dan berarti ibu dapat syafaat. Ya kiai, nya Habib, nya kiai dan kolomonya. Emang syafaat pun kapan? Kang Sultan, Haji Sultan darahnya. Cilegon dia. Kapan itu syafaat itu datang? Diberikan oleh Allah dari Rasulullah. Badian kapan? Kapan? Hari kiamat. Ya. Ya kan Sultan nih, perhatiin nih Sultan nih, awas tuh. Jangan salah olah pikir ya.
bangun malam sholat tahajud, minta ini minta itu yang sifatnya dunia jangan. Ya, udah lillahi ta'ala aja kita ibadah. Kalau pun begini minta aja ditantang kalau Allah ud'uni kan astajib lakum. Ya kan? Ini mau ibadah dulu katanya takarrub, wih sombong amat orangnya. Ngomong takarruban ila Allah jadi sombong amat di dalamnya. Engkau di duit rasa berfurqan anu wong jadi saya mau udah pendekatan sama Jokowi, udah dekat dengan Jokowi, kesannya sombong gak orang? Ada orang yang sudah puasa sekian ratus hari wiridnya rajin, dekat apa? Sholat malamnya rajin terus merasa dekat, sombong orang? Kalau istilah saya mah kiai jubur gitu kan. Singkatan dari ujub dan takabur. Dengan mudahnya ada tamu minta doa air. Seolah-olah kiai merasa aku ini kiai loh, ahli ibadah loh, dekat dengan Allah loh, doaku pasti dijabah. Dan memang biasanya selalu berhasil itu tamu yang datang ke kiai itu. Buat persoalan apapun hasil sukses. Apa yang timbul tuh dari pasien tuh dari tamu-tamu? Ngehebat-hebat ya. Ingat ya tuh tamu kepada Allah. Begitu juga kiainya tuh pada datang lagi kan tuh pasien tuh yang pernah ditolong, dikasih air, dikasih doa, dikasih wirid. Alhamdulillah bah senang sukses perusahaan Abi maju deh nama Abi kapilih jadi gubernur. Alhamdulillah bawa hadiah macam-macam. Dalam hati kiai kira-kira gimana? Jadi orang Cilegon mah kita kan sirem aja. Saya kurang pandai aing teh dia maksudnya gitu nya. Aing teh gitu nya. Berarti kiai ujub dan takab. Lanjut keberhasilan dari mana itu? Hakikat dari Allah. Tapi kita ingat di kitab taklim itu ada hadis. Kam min amalin yatasawwaru bi amil akhirah bisu inyati seorang di dunia. Wa aksuhu wa kam min amalin yatasawwaru bi dunia bi husni niyati seorang amali akhirah. Banyak amal ibadah, amal perbuatan bentuknya perbuatan ibadah akhirat. Tapi dengan niat yang salah, tujuannya duniawi, maka jadilah amal duniawi. Sebaliknya, banyak amal perbuatan bentuknya duniawi. Contoh macul di sawah, berkebun di ladang, dagang di pasar, di toko, bahkan ngojek, jadi driver, supir, bahkan jadi OB tenang, tukang nganterin air teh tuh ke kantor itu. Jadi OB, kuli, tukang manggul semen di toko karena truk karena ya kan dunia itu. Tapi bihusni niati dengan niat yang baik lillahi ta'ala melaksanakan perintah Allah, maka jadilah itu amal akhir. Ya itu hadis itu. Kita compare dengan ambil kekuatan lagi ke surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ada yang apa? Jumu'ah 10. Faida qudiyat sholat fantasiru fil ardi wabtagu min fad wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika kalian sudah selesai melaksanakan sholat arti ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, maka kalian nggak boleh diam. Mantap, Sayyidina Umar pernah ada kejadian ngemarahin orang yang diup di masjidnya wirid. Cara kan Sayyidina Umar nyasano ayat hadisnya ayat riwayat. Harus kerja. Rasul juga pernah tuh kedatangan orang minta-minta dikasihlah tali ke hutan kamu sana cari kayu bakar bawa ke pasar jual. Jadi kita tuh nggak boleh diem. Ada 3 kalimat tuh di ayat tadi. Setelah sholat muncul 3 kalimat. 1, fantasiru fil ardi, bertebarlah kamu di muka bumi, gunakan tuh tangan kamu, kaki kamu, akal kamu, manfaatkan tuh
Optimalkan tuh, ada air, ada tanah, ada udara, ada matahari, segala macam. Olah. Cuman prinsipnya apa? Melaksanakan itu satu karena melaksanakan perintah Allah, nggak boleh diam. Kedua, yang dicari juga bukan cari makan, cari duit, cari rezeki. Apa niatnya? Mencari fadl Allah. Wa batagu min fadlillah. Ya. Sampai hari ini saya belum menemukan sebuah ayat atau hadis yang isinya tuh mengandung perintah mencari makan, mencari rezeki. Di antara hadirin ada nggak yang pernah menemukan ayat yang isinya itu perintah mencari rezeki? Tolong tunjukkan di surat apa, ayat keberapa? Malah yang sudah saya temukan tuh di surat Hud ayat 6 kalau nggak salah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, al-ayat. Ada lagi, itu tadi ayat jaminan itu ya, bahwa semua makhluk sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Ada lagi di surat At-Tolak ya, ayat 2 kalau nggak salah. Sok disebut nanti 1000 dinar kan? Ayat 1000 dinarnya. Ya, ada yang tahu nggak ayat 1000 dinar? Itu surat At-Tolak itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan kemudahan bagi kesulitannya, dan Allah akan memberi rezeki tanpa diduga, tanpa diusahakan, tanpa dicari.